sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia anugerahnya besar bagi kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Kita bersyukur membawa pujian kita kepadanya, sebab Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama katakan, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Yesus. Sama-sama katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. haleluya. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang hidup. Dia Yesus yang berkuasa.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara saksikan, lihat suara saya parau. Kemarin kami latihan dan saya nggak bisa menyanyi. Suara saya benar-benar ya hilang sampai nggak tahu bagaimana hari ini bisa melayani. Tapi kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan kita hidup. Doa saya, Tuhan biarlah pujian yang kami naikkan, yang kita naikkan bersama-sama, bukan dari kekuatan saya, tetapi dari kekuatan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, pagi hari ini saya boleh berdiri di sini bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan dengan suara yang saya tahu itu dari Tuhan. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran, bukan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan hati, dengan segenap kekuatan yang ada pada kita, dengan segala keterbatasan kita. Mari sembah Tuhan dari dalam hati kita, dari roh kita yang ingin menyembah Dia. Sebab Engkau yang terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyembahmu
bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau datang dengan syukur kita. Datang, amin. Dengan syukurku, Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahku. Aku membawa hatiku, amin Tuhan, hanya Engkau. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hati, kami bawa hati kami. Benar Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku, amin. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah
Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang maha kudus, Engkau yang bertahta di atas kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, yang boleh kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus Engkau mampukan kami mengiring Engkau Tuhan. Benar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau terima telah kasih, melayakkan Tuhan. kami untuk kami masuk dalam ruang maha kudus-Mu. Untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk kami menerima taburan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman itu boleh menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan setiap hati kami, pendengaran kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kembali kita menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Dan saya yakin firman pun kita akan terima dengan hati terbuka dan kita akan terima berkat-berkat langsung dari Tuhan. Ya, puji Tuhan dan terima kasih sekali lagi kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Ya, sangat indah saudaraku kalau kita menyanyikan lagu pada saat ini kita membawa hidup kita kepada Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingat juga ada lagu lama yang kita dikatakan, ku membawa hidupku sebagai bejana di kaki-Mu Tuhan, di sungai-Mu Tuhan. Kita membawa hidup kita yang diumpamakan seperti bejana untuk diisi dengan air kehidupan, air firman Allah, air Roh Kudus itu. Ya puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berjudul bejana pilihan. Ya, bejana pilihan. Semua kita adalah bejana-bejana yang dipilih oleh Tuhan. Ada banyak bejana yang seringkali dijual di mana-mana dan ketika Bapak Ibu Saudara membeli satu pot bejana atau apa, kita pasti memilih yang terbaik, memilih yang tidak ada goresan, memilih yang tidak ada lubangnya dan sebagainya, ya. Dan kita bawa itu menyenangkan hati kita. Semoga kita saat ini pun semuanya menjadi bejana pilihan itu, saudaraku, ya. Baik, tentang bejana pilihan ini diakui oleh Allah dan diakui oleh manusia. Ya, baik. Mari kita lihat sekarang pengakuan Allah. Kalau manusia itu seperti bejana, kita mulai dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 6. Ya, sudah terpampang di depan juga. Saya akan bacakan ayat ini. Yeremia 18 ayat 6 demikian. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tukang periuk atau penjunan adalah tukang atau seseorang yang kerjaannya membuat pot, membuat bejana. Ya, dan bejana itu dibuat dari apa? Tanah liat, saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, Tuhan sendiri berkata, hai orang Israel, engkau seperti tanah liat di tanganku. Ketika tanah liat itu di tangan Tuhan, di genggaman Tuhan, maka Tuhan bisa membuat tanah liat itu jadi bejana tinggi,
atau rendah, melebar, atau seperti apa, atau mungkin miring dan sebagainya. Terserah pada siapa? Tukang periuk. Kepada penjunan itu, saudaraku. Jadi kalau orang Israel di tangan Allah, berarti Allah berhak untuk mengatur hidup bangsa Israel. Dan ingat, dalam Roma 2 ayat 28 dan 29, Israel yang sebenarnya, Yahudi yang sebenarnya itu siapa? Bukan secara ras, tapi hati. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti Israel, Israel yang rohani. Jadi pada saat ini pun kita adalah seperti tanah liat di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengerjakan kita, mungkin alami musibah ini, mungkin mengalami kendala ini, mungkin mengalami hati yang tak enak rasanya. Jangan-jangan itu ditentukan Tuhan, diproses. Ketika tanah liat diproses oleh seorang penjunan, kerikil-kerikil itu dikeluarkan satu persatu. Dan dibentuk, saudaraku, tangan penjunan itu peka. Ketika masih ada kerikil kecil sekalipun, cabut lagi, diremas lagi, dan seterusnya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami satu masalah. Loh, ini sudah pernah aku alami 5 bulan yang lampau. Setahun yang lalu, kok alami lagi? Jangan-jangan dalam saya, dalam kita, masih ada kerikil-kerikil yang harus dikeluarkan. Kerikil apa? Mungkin dendam, kemarahan, atau saya mungkin punya kesombongan mungkin, atau apa, ambisi yang salah. Nah, Tuhan keluarkan satu persatu sampai jadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kemudian itu tadi pengakuan Allah. Allah berkata, engkau seperti tanah liat. Sekarang pengakuan manusia dalam kitab Yesaya 64 ayat 8. Saya akan bacakan Yesaya 64 ayat 8 begini. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Puji Tuhan, ya. Saya yakin ini pengakuan kita sekarang seperti dalam Yesaya 64 ayat 8 ini. Tuhan, engkau Bapa kami. Kalau Bapa ingin membentuk anak, enggak mungkin membentuk jadi salah. Betul tidak, saudaraku? Ya, seorang bapak, seorang ibu, orang tua membentuk anak untuk anak itu jadi baik. Mungkin waktu kecil Bapak, Ibu, Saudara masih ingat berapa cambukan yang kita alami. Nggak bisa ngitung lagi saking banyak, ya. Ya, tujuannya apa? Supaya anak jadi baik. Dan kalau kita jadi seperti sekarang ini, karena apa? Didikan orang tua, didikan para guru yang seperti menjadi orang tua buat para murid. Ya, luar biasa. Saya pun merasa terima kasih Tuhan, dulu mungkin bersungut-sungut ya, enggak boleh ini, mau begini dilarang, enggak mau ya. Itu orang muda pinginnya lakukan ini itu. Tapi ada orang tua yang dipercaya Tuhan. Di sini saya melihat banyak ada remaja pemuda ya. Ada orang tua yang dipercayakan Tuhan, taati orang tua. Ya, nah kita lihat saudaraku, orang tua pun dalam Tuhan pasti mengarahkan anak kepada hal yang benar. Nah, kemudian engkau Bapakku, kami tanah liat, engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Puji Tuhan, saya adalah bejana dibuat oleh Tuhan jadi seperti sekarang. Dan saya tahu buatan Tuhan untuk saya, proses Tuhan buat saya belum selesai. Karena saya belum sempurna. Kita belum sempurna. Tuhan masih ingin membentuk kita semua. Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan. Lalui bentukan Tuhan itu, jalani bentukan Tuhan itu dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu seperti air. Kalau tanah liat dibentuk seperti itu kadang-kadang jadi kering. Dan ketika kering retak-retak. Tapi ketika dikasih air lagi saudaraku, bahasa mulai lembek lagi. Dibentuk dengan mudah. Mintalah air firman Allah Roh Kudus dalam hidup kita agar kita menjalani proses dengan baik. Jadi seperti yang Tuhan inginkan, ya. Baik, kalau begitu mari kita lihat asal usul tanah liat atau asal usul bejana itu dari mana, ya. Yang pertama, bejana itu dibuat dari tanah liat yang warnanya merah. Ya, ada macam-macam warna, ada yang hitam pekat, nah agak merah begitu. Nah, kemudian ini tanah liat ini diambil dari lumpur. Lumpur itu banyak, tapi tanah liat itu tercampur di situ, dipilih yang betul-betul tanah liat. Nah, kita lihat saudaraku, diambil dari lumpur. Puji Tuhan, dulu kita pun ada dalam kubangan lumpur. Betul? Lumpur dosa, dunia yang lama. Saya yakin semua kita masing-masing punya dunia yang lama yang tak berkenan pada Tuhan. Dulu kita nikmat di situ. Rasa enggak perlu Tuhan.
Tapi puji Tuhan, Tuhan yang ambil Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan oleh kekuatan saya. Saya merasakan Tuhan ambil saya dan dijadikan alat Tuhan. Ya, nah dalam kitab Mazmur 40 ayat 3, kalau saya akan bacakan ayat ini saudaraku, Mazmur pasal 40 ayat 3, kita lihat ucapan syukur dari pemazmur, saya bacakan begini, Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya jalan di atas lantai saja kalau ada lumpur, bagaimana? Enggak stabil, kayak mau kepleset. Hati-hati sekali, betul enggak saudaraku? Itulah ketika kita dulu di atas lumpur, jalan kita enggak berketentuan, gampang kepleset. Kepleset omongannya, kepleset pikirannya, hatinya, dan sebagainya. Apalagi ketika di rawa-rawa berlumpur. Saya pernah katakan di tempat ini, banyak seringkali pemburu-pemburu rusa dan sebagainya. Ya, kejar binatang buruan. Tahu-tahu saudaraku, dia injak satu padang rumput saudaraku, tapi tahu tuh kejeblos saudaraku. Karena apa? Kelihatannya itu tanah kering, keras. Tahu tuh bawahnya lumpur. Dan ketika masuk ke situ saudaraku, dia meronta seperti per. Kalau meronta makin turun. Ya, hanya satu pertolongan, harus ada orang lain yang angkat, yang berikan tongkat atau tali ditarik, dan penolong kita itu di tanah yang keras, ditarik baru keangkat. Lihat tangan yang di atas itu tangan siapa? Tangan Tuhan. Dulu kita hampir binasa, sebentar lagi udah gak bisa nafas lagi, mau mati secara rohani saudaraku. Tapi Tuhan selamatkan kita, dan saya menjumpai Bapak Ibu Saudara sekarang sehat semuanya. Amin. Ini kekuatan Tuhan, ya. Ini kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kemudian saya maju lagi saudara, kita adalah tanah liat yang dimeteraikan. Bukan cuma tanah liat itu diambil, tapi dimeteraikan itu disegel, artinya apa? Ini milikku. Meterai itu tanda kepemilikan. Betul? Kalau saudara punya satu produk dan ada meterai, enggak boleh ada orang tiru. Ya, itu akan alami tindakan pidana dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 14, saya akan bacakan Ayub pasal 38 ayat 14. Puji Tuhan, ya, kita lihat dalam ayat ini demikian, 38 ayat 14. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Nah, kitab Ayub satu kitab yang puitis sekali saudaraku. Antara lain dikatakan di sini ada tanah liat yang dimeteraikan. Saudaraku puji Tuhan, sekarang kita sudah dimeteraikan. Sekalipun masih bentuk tanah liat, tapi kita sudah sah milik Tuhan. Amin. Dimeteraikan jadi milik Tuhan. Kalau Tuhan meteraikan, tidak ada orang boleh ganggu gugat. Iblis pun gak akan berkuasa atas kita. Kecuali apa? Kita buka diri buat iblis masuk. Tapi selama kita bentengi diri kita dengan doa, dengan permohonan, dan ucapan syukur, dan dengan menyembah Tuhan, maka kita sah dilindungi Tuhan selalu. Ya, saudaraku jangan keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Di usia berapapun, ya, karena iblis itu mengancam selalu ingin tarik kita. Sekarang ini saudaraku ekstrim, keadaannya ekstrim begini. Kalau hati kita mencondongkan diri kepada kebenaran, langsung Tuhan tarik. Kita ingin baca Alkitab, ingin beribadah dan sebagainya. Kalau kita condongkan diri pada hal-hal yang salah, pada kuasa kegelapan yang banyak di medsos dan sebagainya, iblis langsung tarik kita cepat sekali saudaraku. Itulah, kita ini jadi perebutan antara kuasa Allah dan kuasa iblis. Mau condongkan diri kemana? Mari condongkan diri kepada hal yang benar. Ya, puji Tuhan kepada Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, kalau kita tanah liat yang dimeteraikan, saya akan baca sekarang kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan begini. Ya, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi,
Perhatikan ini, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, ayat ini indah sekali. Roh Kudus diberikan pada kita, memeteraikan kita. Dan Roh Kudus itu ada di mana sekarang? Di dalam Bapak Ibu Saudara masing-masing, dalam saya juga. Puji Tuhan, ya. Jadi ada Roh Kudus di sini, dan Roh Kudus itu bukan cuma suasana, tapi pribadi yang bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara, bisa bersukacita dalam kita, ya. Kalau kita pun bersukacita dalam Roh Kudus, itu indah hari-hari yang kita lalui, bahagia sekali, ya. Dan Roh Kudus itu meterai. Meterai itu tanda kepemilikan tadi. Meterai bahwa apa? Kita itu jaminan untuk semua yang akan kita terima. Semua itu apa? Hidup kekal di surga sana. Roh Kudus jaminannya. Nah, kalau begitu jangan sampai Roh Kudus itu cuma kita diamkan di sini. Roh Kudus harus makin nyata, makin nyata. Betul-betul Roh Kudus itu mendominasi hidup kita, ya. Dan itu jaminan untuk hidup kekal di sana itu. Baik saudaraku, kita maju lagi. Bangsa Israel juga seperti kita, diambil dari lumpur dosa, seperti tadi ada tangan terangkat itu, ya. Nah, mereka pun pernah dalam lumpur dosa, saudaraku, bangsa Israel. Ya, kita lihat sekarang dalam kitab Keluaran 1 ayat 16, dan bangsa Israel diambil dari kubangan itu, yaitu di Mesir. Mesir itu gambaran dosa dunia, penuh dengan keadaan yang sangat menyedihkan sekali, menekan. Saya bacakan Keluaran 1 ayat 16, demikian. Keluaran 1 ayat 16, apabila kamu menolong seorang perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, kita lihat saudaraku, di Mesir ada satu keadaan, Firaun dipakai iblis untuk apa? Membunuh anak laki-laki yang lahir. Nah, kalau anak-anak laki lahir dibunuh, artinya apa? Tidak ada lagi keturunan dari bangsa Israel itu. Tidak berkembang biak. Anak-anak lambang dari buah-buah. Nah, iblis pun menghendaki tidak ada buah-buah dalam hidup orang Kristen. Gak usah kamu berbuat baik, gak usah melayani. Itu taktik iblis, saudaraku. Tetapi Tuhan ingin kita berbuah-buah. Dan kemudian ada perintah, kalau engkau melihat ada bidan-bidan yang diperintahkan, kalau engkau melihat seorang perempuan Mesir melahirkan di atas satu tempat untuk melahirkan, kalau laki-laki yang keluar bunuh. Kok perempuan biarkan hidup. Firaun dan orang-orang Mesir itu takut kalau laki-laki Mesir itu bertambah jadi tentara yang perkasa. Nah, iblis ingin kita tuh lemah. Maaf ya, bukan perempuan itu lemah, bukan. Perempuan yang kuat-kuat juga banyak dalam Alkitab, ya. Tapi iblis berusaha dengan segala taktiknya. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong umatnya, ya. Nah, yang saya akan melihat bersama saudara, kalau tadi dalam kita perhatikan ayat ini, dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, ketika engkau melihat atau menolong perempuan Ibrani waktu bersalin, dalam bahasa Inggris, and see them, engkau melihat perempuan-perempuan itu upon the stool. Upon the stool itu di atas satu pembaringan tempat untuk melahirkan. Tempat untuk melahirkan ini bentuknya seperti ini kira-kira, ya, agak miring dari atas, terus landai begitu. Kepalanya, kepala wanita itu di sini, dan kemudian dilahirkan, bayi itu dilahirkan. Ya, nah kita lihat, jadi yang menarik saudaraku, upon the stools, kata stools itu ya dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab adalah oben. Oben. Nah, sedangkan oben ini ada satu kata oben lagi dalam kitab yang lain. Hanya dua kata ini di dalam Keluaran dan dalam kitab Yeremia 18 ayat 3. Kalau gitu kita lihat apa isi Yeremia 18 ayat 3. Yeremia pasal 18 ayat 3. Saya bacakan lebih dulu ayat ini demikian. Ya. Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu juga istilahnya dalam bahasa aslinya oben. Nah, kita lihat pelarikan juga adalah seperti meja tempat orang membuat periuk, membuat bejana.
Kesimpulannya apa? Di Mesir wanita-wanita Israel melahirkan bayi seperti bejana dilahirkan. Musa pun seperti itu di Mesir, jadi bejana yang dibentuk. Dan kita lihat Yeremia pergi ke rumah tukang periuk dan melihat ada itu penjunan sedang membentuk periuk tersebut. Ya, puji Tuhan saudaraku, itu istilahnya sama. Jadi bangsa Israel dan Musa ibarat bejana yang dibentuk di Mesir menjadi bejana untuk kemuliaan Allah. Tadi kita pun juga menyanyi berkali-kali, kita akan menyenangkan Allah dengan penyembahan kita dan sebagainya. Ya, dalam dunia saat ini pun dunia ini Mesir gambaran dari dunia. Kita pun sedang dibentuk menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita dibentuk menjadi alat bejana untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, saudaraku, mari kita sadari bahwa kedatangan kita ke tempat ini enggak sia-sia, sedang dibentuk. Dibentuk itu lewat apa namanya? Proses. Proses itu enggak selalu menyenangkan. Sakit lebih dulu, ya. Urusan keluarga, urusan bisnis, urusan apa sakit. Tetapi ujung-ujungnya kemuliaan. Indah sekali, ya. Kalau kita lihat banyak bejana dijual di pasar, harganya murah, Rp1.500. Tapi nggak lewat proses. Gampang aja, asal bentuk, ya udah lempar, asal bentuk lempar. Kita beli, pecah, gampang pecah. Kena angin, pecah. Tapi kalau yang berkualitas tinggi, prosesnya berkali-kali dibakar dan sebagainya. Setelah jadi, dikasih tulisan, ya, tanda tangan. Saya mungkin punya pot di rumah besar sekali, ada tulisan Cina, tulisan Jepang, Korea atau apa, ya. Nah, kita lihat di situ tanda tangan, ya. Kalau saudara beli itu pot Rp1.500 di pasar, mau cari tanda tangan enggak ada, saudaraku, enggak ada. Kecuali kita bikin sendiri, ya. Nah, kita lihat enggak ada, saudaraku. Nah, kita lihat, saya ingin kita sadar kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, penjunan itu tidak mengubah kualitas tanah liat. Penjunan tidak mengubah kualitas tanah liat, tapi kadang-kadang mencampurkan kapur yang terdapat di sekitarnya. Sebelum dia bentuk jadi bejana, ambil kapur, dicampurkan. Nah, maksudnya apa nih saudaraku? Kalau kita lihat penjunan tidak mengubah keaslian dari tanah liat merah itu, kita lihat dalam arti untuk kita. Allah pun memanggil kita sebagaimana kita ada. Allah tidak ubahkan kita menjadi seperti Paul Yonggi-cho. Allah tidak ubahkan kita menjadi seperti Reinhard Bonnke atau siapa, atau penginjil-penginjil yang terkenal. Enggak. Tuhan pakai kita seperti apa adanya kita. Amin saudaraku. Kita semua itu unik di hadapan Allah. Jadi kita sadari, saya enggak boleh tiru-tiru orang lain. Karena apa? Tuhan mau pakai kita sebagaimana kita ada. Nah, kemudian kita lihat, kita perhatikan, Allah seringkali menambahkan kapur yang tadi saya katakan di sekitar situ, tidak jauh-jauh. Supaya bejana yang dibentuk nanti itu akan tahan panas. Karena kapur itu sifatnya panas. Betul? Kalau udah jadi bejana, ada campuran kapur, maka ketika pindah ke suhu panas, ya dan sebagainya, tahan. Tidak gampang pecah. Kemudian ketika bejana itu dipakai untuk masak jamu, masak apa, kena panas dari api di bawah atau air yang mendidih, juga enggak akan retak, enggak akan pecah, enggak akan hancur. Amin saudaraku, Tuhan ingin kita betul-betul kuat, enggak gampang hancur. Terus terang banyak orang gampang hancur, anak Tuhan, ya enggak ada kata-kata sedikit, aduh ini nyinggung aku kayaknya, minggu depan enggak ke gereja saudaraku. Ya itu gampang hancur, tapi saya yakin di sini kuat semuanya. Ya, mungkin disindir banyak, tapi gembala nggak pernah nyindir saudaraku. Firman Allah yang nyindir kita. Ya, kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin saudaraku, tetap bertahan, ya, melayani Tuhan di segala cuaca. Hujan panas nggak jadi halangan untuk ke gereja beribadah. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat Allah pun izinkan kapur-kapur panas, yaitu segala sesuatu yang di sekitar kita. Kapur itu enggak jauh dari tempat tanah liat itu. Dan segala sesuatu yang di sekitar kita berperan membentuk kita. Saya pun ketika sekolah Alkitab saudaraku, ya, enggak ada kamar yang satu orang atau dua orang. Satu kamarnya besar, ya, bangsal begitu. Bapak Ibu gembala, ya. Nah,
wakil gembala, semuanya juga alami itu saudaraku. Rame-rame, enak enggak rame-rame gitu? Serba ya banyak enggak enaknya lah ya. Nah kita lihat, memang ujung-ujungnya enak kayak keluarga besar saudaraku. Tapi waktu awal-awal, aduh ketemu ini, aduh kalau tidur enggak bisa diem ya, dengkur terus saudaraku. Bukan gitu, seperti gempa lagi karena tingkat tidurnya susun ya, goyang-goyang terus di atas dan sebagainya. Ada yang seperti itu, rame pokoknya saudaraku. Membentuk saudaraku, membentuk kita. Jadi pribadi yang bisa toleransi, legowo, berjiwa besar, dan seterusnya. Bapak Ibu pun sudah ngalami, ya kan? Di toko mungkin punya pelanggan yang, aduh luar biasa, cerewetnya minta ampun, kita mesti sabar, ya kan? Nah itu bentukan-bentukan. Nah dipercayakan anak yang gak bisa diem. Itu pun bentukan Tuhan. Ternyata sampai tua pun kita dibentuk Tuhan, ya. Nah, kita mengasihi anak kita, ya. Nah, kita lihat saudaraku, bentukan Tuhan belum selesai untuk kita. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Segala sesuatu bekerja sama. Nah, kita baca itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita orang-orang yang dipanggil semuanya oleh Allah. Ya, rencana Allah untuk kita apa? Menjadi garam dunia, terang dunia, dan segala sesuatu dikerjakan Allah mendatangkan kebaikan. Ah, si tukang dengkur tadi, si tukang goyang di atas itu tadi, ya dipakai Allah membentuk kita semuanya. Masih bersyukur punya tetangga yang merepotkan seringkali, ya. Nah, bersyukur selalu, ya. Tuhan baik buat kita semuanya. Nah, kita lihat dengan adanya kapur, penjunan tidak akan membakar bejana dengan temperatur tinggi. Karena kapur itu akan rusak. Nah, kapur sudah sifatnya panas, itu nggak bisa diberikan temperatur atau suhu yang tinggi, yang overheat saudaraku ya. Nah, kita lihat saudaraku, artinya apa? Allah pun tahu batas ujian yang diizinkan untuk kita. Allah tidak izinkan memanasi kita tanah liat yang udah jadi pot seperti itu saudaraku. Untuk apa? Dipanasi overheat dan overpanas saudaraku. Ya, panas berkelebihan. Kita akan hancur. Tuhan tahu beban kita masing-masing. Berapa porsi ujian yang Tuhan izinkan untuk kita? 1 Korintus 13 ayat 10 mengatakan bahwa ya itu. Tetapi 1 Korintus 13 ayat 10. Coba ya saya akan baca dulu. Ya, kayaknya kebalik. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya, 1 Korintus 10 ayat 13 maaf ya. Nah 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bisa katakan amin saudara? Puji Tuhan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu, Dia setia saudaraku, Dia mencintai kita, ya. Nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu guru pun tidak akan memberikan ulangan soal SMP untuk anak SD, tidak akan. Ya, itu menyiksa saudaraku. Ya, kita lihat Tuhan tahu batas-batasnya. Puji Tuhan. Nah, tanah liat mentah tersebut dibiarkan terkena matahari, hujan, dan embun beku supaya pecah dan kotoran-kotoran terbuang. Jadi gini, sebelum dikerjakan lebih jauh, itu tanah liat itu dibiarkan, ya, kena apa? Kena itu udara dari atas, kena panas matahari, hujan. Dan lama-lama tanah liat itu jadi meletek saudaraku, pecah. Dan ketika ada pori-pori terjadi itu, maka kotoran-kotoran itu terbuang. Kerikil-kerikil diambil dan sebagainya, dan sebagainya. Juga dipanasi dengan api tadi. Ya, kita lihat akan pecah dan mudah mengeluarkan barang-barang itu yang tak berkenan itu. Saudaraku, seringkali kadang-kadang seolah-olah Allah itu mendiamkan kita. Ngalami masalah ini, udah berdoa belum dijawab. Tuhan tak pernah Tuhan tidak buta. Tuhan selalu melihat keadaan kita
Dia mau menolong kita, tapi ada waktunya, ya. Dan Tuhan sengaja diamkan kita supaya kita seolah retak. Kadang-kadang kita pun hancur, nangis di kaki Tuhan. Tapi dengan itu apa? Hancur di kaki Tuhan seperti retak-retak itu. Tuhan cabut ini loh, batu kesombonganmu tak ambil. Kamu seringkali ingkar janji tak ambil. Kamu seringkali bersungut-sungut tak ambil batu itu. Lama-lama tanah liat itu jadi lembek, jadi lembut dan mulai dikerjakan. Ya, puji Tuhan. Dan saya maju lebih jauh. Air ditambahkan dan kemudian tanah liat itu diinjak-injak dalam sebuah wadah. Saudara, kalau tanah liat sudah mulai lembut, batu-batu, kerikil, udah mulai dihancurkan, taruh di wadah dan penjunan itu seringkali injak-injak. Atau tekan-tekan dengan tangannya dan sebagainya. Pokoknya alami sesuatu yang menyakitkan begitu saudaraku. Mungkin tanah liat itu kalau mau jerit-jerit bisa. Sakit dan sebagainya. Ya, kita lihat saudaraku. Nah kita lihat perlu air. Air ditambahkan. Saya baca dulu Yesaya 41 ayat 25. Yesaya pasal 41 ayat 25. Ya, ini ayat yang sangat sesuai dengan hal tersebut ya. Kita lihat 41 ayat 25 saya bacakan demikian. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikianlah dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Saya ulangi, demikianlah dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Saat itu penguasa-penguasa di Yehuda, umat Allah, dalam kondisi perlu diproses. Karena mereka jauh dari Tuhan, keras, kaku, beribadah pun gak seperti orang beribadah. Hatinya jauh dari Tuhan. Maka Tuhan proses. Karena apa? Tuhan cinta mereka. Tuhan ingin membuat mereka jadi baik. Dan Tuhan sengaja seperti apa? Tukang periuk yang menginjak-injak tanah liat. Dengan mengirimkan bangsa dari utara. Ya, dari daerah Babil dan sebagainya itu saudaraku. Untuk mengerjakan. Untuk menjadikan mereka lembek. Saudaraku, kalau kita dijadikan lembek oleh Tuhan. Lihat proses-proses, bukan Tuhan jahat. Dan bukan karena dosa kita. Mungkin kita nggak salah, nggak apa. Tapi ada yang perlu dikeluarkan. Ya, sebab itu mari kita terbuka Tuhan. Silahkan Tuhan ambil dari aku isi hati yang kotor dan sebagainya. Ya, cabutlah supaya aku menjadi indah bagi Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nah, dalam wadah gereja. Gereja juga seperti wadah. Gereja seperti ini saat ini seperti wadah kayak panci atau baskom begitu, kita ini tanah liat di sini. Seringnya kita pun seolah-olah diinjak-injak. Jangan-jangan saat ini pun sedang diinjak-injak. Oleh apa? Firman Allah. Firman Allah yang menegur kita. Seperti godam yang keras itu firman Allah. Ya, seperti gunting tajam, pisau yang tajam merobek-robek kita untuk keluarkan yang tak berkenan. Ya, jadi kita bersyukur untuk alami hal itu bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin kita baik. Dan ingat, air ditambahkan. Firman Allah menghibur kita. Betul gak saudaraku? Ya, ketika kita galau, ketika apa? Cari firman Allah. Dan air pun lambang dari Roh Kudus. Berdoa, minta Roh Kudus akan membuat kita jadi lembek, lembut, mudah dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketika air itu dituangkan di tanah liat saudaraku. Itu enggak cukup sekali. Diremas, tambah air lagi. Kayak orang ngadonin tepung mau bikin kue. Ya, tambah air lagi saudaraku. Dan seterusnya. Sampai air itu merata. Merata. Dan Tuhan ingin firman Allah, Roh Kudus itu merata dalam hidup kita. Merata itu mulai dari pikiran kita. Sampai ke mata kita, penciuman kita, lidah kita, ya, tangan kita, kaki kita, semuanya dikuasai firman Allah. Puji Tuhan. Dan kita nggak pernah salah lagi. Ya, karena kita selalu dalam firman Allah. Ada dosa sedikit cepat minta ampun dan seterusnya. Nah, kenapa air harus dituangkan sampai merata? Supaya gelembung-gelembung udara itu hilang. Karena ketika tadi tanah liat itu belum ada air, masih kaku, masih keras, dalamnya itu ada apa? Rongga-rongga udara.
Ya, kalau dibelah kelihatan rongga-rongga udaranya. Betul nggak saudaraku? Ya, roti pun kalau dibelah seringkali ada rongga-rongganya itu kan. Nah, seperti itu. Kalau dibiarkan langsung jadi bejana, gampang pecah. Kan ada rongga-rongga udara di dalamnya. Untuk menghilangkan itu harus apa? Air. Diremas terus, air terus saudaraku. Sampai jadi kenyal, lihat dan betul-betul masif, saudaraku, masif ya, tidak ada rongga-rongga udara lagi, saudaraku. Kita tahu udara tempat kuasa iblis. Roma pasal 6, kita lihat Efesus 6, Efesus 2 mengatakan ada penguasa di udara, itu kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan Tuhan ingin pengaruh-pengaruh kuasa iblis yang lama-lama dulu mempengaruhi kita, cabut semua, hilang semua. Termasuk hobi-hobi yang mendatangkan, membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau hilangkan semua. Ya, nah sekarang kita maju lagi saudara, tanah liat yang sudah masif itu, udah ada rongga udara dan sebagainya, mulai dibentuk dengan tangan penjunan. Dan dibentuk dengan tangan penjunan itu di atas satu tempat yang namanya pelarikan tadi saudaraku. Nah kalau kita lihat, pelarikan itu terdiri dari dua macam batu. Yang bawah itu batu dasar, enggak bergerak saudaraku, stabil, tetap. Ya, nah andai kata ini yang ada ini mimbar ini, yang bawah itu batu yang bawah tetap. Tapi kalau ini batu yang atas ini bisa berputar. Saya genjot gitu pakai sepeda gitu, ini akan berputar. Dan ini tanah liat di sini, saya bentuk begini, ini berputar akan membentuk bejana pot. Makin saya tarik ke atas, itu bejana makin tinggi dan seterusnya. Atau saya buat mendatar, saya bisa pakai tangan saya. Tapi yang di bawah tetap, yang di atas itu tak bergerak. Ini bicara tentang apa? Bagian bawah yang tidak bergerak, gambaran Yesus sendiri. Kita dibentuk di atas dasar Yesus, saudaraku. Jangan kita sedih ketika alami bentukan Tuhan. Ada batu yang menyokong kita. Yesus yang tak pernah bergerak. Maksudnya tak pernah berubah. Tetap. Tapi yang bergerak itu adalah apa? Tempat di mana kita ada. Saya di batu, saudara dijajak di mana, jalan apa. Semua kita ada di dunia ini bisa berputar, berubah setiap saat. Betul nggak saudaraku? Orang tetangga kita bisa berubah, teman dekat kita bisa berubah, tapi ada Yesus yang tidak berubah. Dan dua-duanya membentuk kita menjadi bejana. Puji Tuhan, ya. Jangan berharap pada yang berubah, yaitu manusia. Harap pada Yesus yang tidak pernah berubah. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kemudian kita lihat, saudara, kita perhatikan, ya, kita lihat kemudian setelah itu jadi bentuk pot begitu, masuk dapur api sekarang, masuk dapur api. Nah, dimasukkan dalam dapur api untuk apa? Untuk menentukan kualitas bejana itu layak dijual apa enggak, layak pakai atau tidak. Mobil pun sebelum dipasarkan diuji dulu, tabrakkan pada satu tembok atau apa dengan kekuatan sekian bertahan. Tambah lagi kecepatannya, enggak bertahan, berarti ada batasannya di mana. Ya, itulah satu produk saudaraku. Kita pun harus alami dapur api untuk menentukan mau dipakai Tuhan di mana. Saya yakin kita semua mau dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Jangan menolak dapur api. Ingat ada Yesus sekali lagi. Sadrah, Mesak, Abednego masuk dapur api. Ya, tapi ada orang keempat. Dan Sadrah, Mesak, Abednego tidak selembar rambut pun tidak kobong, saudaraku. Enggak terbakar. Ya, aman. Nah, dalam dapur api gambaran dari ujian percobaan. Kalau ada Yesus, dapur api menjadi sorga untuk kita. Amin, ya. Mari lalui semua ujian bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang contoh bejana pilihan, ya. Kita menjadi bejana pilihan itu berarti ada yang tidak dipilih, ya kan? Pilihan, ada yang tidak dipilih. Aduh, saya nggak bisa bayangkan semua di sini jemaat ini bejana pilihan semuanya. Luar biasa saudaraku. Tiap kali kumpul di gereja, rasa suasana sorga selalu. Amin. Ya, bejana pilihan. Ya, kita lihat sekarang. Kita akan perhatikan Yeremia 19 ayat 1 dan ayat 2. Yeremia pasal 19 ayat pertama dan ayat kedua. Ya, kita akan lihat ayat ini demikian, saudara. Yeremia pasal 19 ayat 1 dan ayat 2. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah,
membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Nah, Yeremia disuruh membeli bejana dan suruh membawa ke pintu gerbang beling. Kalau terjemahan lain, gerbang beling itu gerbang pecahan periuk. Begitu ya, nah itu ada periuk yang gampang dipecahkan. Nah, kita lihat, kita perhatikan dalam ayat-ayat itu ada satu perlambangan. Karena dalam zaman Yesaya dan Yeremia ini, orang-orang Yehuda itu sedang apa? Sedang berontak melawan Allah, saudaraku. Nah, kemudian kita perhatikan di lembah gerbang Hinom, di pintu gerbang Hinom itu, kita lihat, saudaraku, ada proses, saudaraku, ada beling-beling, pecahan tembikar dan sebagainya. Dan Tuhan katakan bahwa orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, akan seperti periuk-periuk yang pecah. Ya, periuk-periuk yang pecah. Nah, saudaraku, kita perhatikan buli-buli itu dipecahkan di pintu gerbang beling tersebut. Saudaraku, jangan sampai kita dipecahkan oleh Tuhan. Kok saya dipecahkan artinya apa? Enggak layak pakai, buat apa lagi? Betul enggak, saudaraku? Tuhan berkuasa atas kita. Kita sedang dibentuk menjadi bejana yang indah. Tapi jangan sampai Tuhan memecahkan saya dan saudara. Karena saya mungkin main-main dengan dosa. Karena mungkin kita keluar dari arahan Tuhan itu. Ya, kalau menolak bentukan Allah akan menjadi seperti bejana yang dihancurkan. Nah, saudara, proses pengapian ini juga sedang ada dalam gereja. Saya akan bacakan ya di menit-menit terakhir. Kita lihat lebih dulu kitab Nehemia pasal 3 ayat 11. Nehemia pasal 3 ayat 11. Ya, saudara, jadi Tuhan mau kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita itu menjadi bejana yang dihancurkan. Ya, kita lihat Nehemia 3 ayat 11 mengatakan, Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Nah, ini ketika bangsa Israel atau umat Yehuda ditawan di Babel 70 tahun. Karena ulah mereka yang gak benar. Tapi setelah 70 tahun, Allah kembalikan mereka ke tanah Israel. Dan pada waktu itu ada orang-orang yang dipakai untuk membangun gerbang Yerusalem. Nanti Ezra akan membangunkan Ka'bah, dipulihkan seperti semula. Gereja pun sedang dipulihkan, amin. Dipulihkan sampai sempurna menjadi seperti Yesus. Dan kita masuk dalam pernikahan dengan Kristus. Dan ketika pemulihan terjadi, antara lain tadi ada apa? Ada menara perapian, sedang dipulihkan. Nah, rupanya selama ini menara perapian itu runtuh. Jemaat gak pernah alami proses, saudaraku, di waktu tertentu. Tapi gereja Tuhan hari ini sedang alami proses perapian itu kembali. Tapi ingat tujuannya, bukan Tuhan menjahati kita untuk membentuk kita jadi baik. Saya katakan tadi, menara perapian telah hilang selama ini, bukan di gereja ini. Tapi di gereja seluruh dunia kebanyakan mayoritas menara perapian itu mulai runtuh. Mulai mengizinkan yang dulu dosa sekarang dilegalkan. LGBT dan sebagainya. Betul? Negara-negara mulai terima itu. Hal yang dulu dosa sekarang dianggap biasa. Tapi menara perapian harus ditegakkan kembali. Kembali ke firman Allah. Ikuti firman Allah. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Nah, Nehemia lagi 12 ayat 38. Kitab Nehemia pasal 12 ayat 38. Ya, kita akan perhatikan demikian. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Rupanya bagian pemuji-pemuji pun paduan suara di sini mewakili dari pemuji-pemuji, baik vokal, instrumen juga harus alami apa? Proses menara perapian. Ya, saya yakin di sini ketika kita melayani Tuhan dalam keadaan sudah
dilayakkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Mari kita lihat pemuji-pemuji bukan berarti, nah itu loh song leader, singers, pemain musik. Tadi saudara menyanyi enggak tadi? Waktu sesi puji-pujian semua menyanyi enggak? Nyanyi itu tadi berarti kita semua pemuji-pemuji semuanya. Ya, harus alami proses pengapian itu dimurnikan tujuannya, dimurnikan. Ya, dan bagian terakhir sekarang, kita ini bejana pilihan. Saya akan lihat contohnya Paulus sebagai bejana pilihan. Kisah Rasul 9 ayat 15. Ya, saya bacakan begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini yaitu Saulus adalah alat pilihan. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan alat pilihan itu chosen vessel. Chosen vessel artinya bejana pilihan. Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Puji Tuhan, kok Saulus yang dulu pembunuh, diambil Tuhan. Dan Ananias disuruh datang kepada Saulus, datang kepadanya. Mungkin doakan atau apa. Ananias berkata apa? Enggak Tuhan, itu kejam orang itu. Udah viral, udah terkenal di mana-mana. Dia itu kejar-kejar orang Kristen dan sebagainya. Masa aku mesti datang kepadanya? Nah, dihindari, terkenal jahatnya Saulus itu. Tapi Tuhan berkata, pergi Ananias ke sana. Dia itu bejana pilihan bagiku, alat pilihan bagiku. Saudara, di sini saya yakin gereja ini gereja yang menginjil jiwa-jiwa yang banyak belum diselamatkan, yang masih terancam dalam jurang lembah dosa kematian. Dan Tuhan gerakkan saudara untuk membawa orang itu ke gereja. Kita pikir-pikir ini penjahat kelas kakap dijajak. Ya, kok tidak ada dia aman jajak, mungkin saudara berkata begitu. Tapi saya yakin banyak orang yang pokoknya anti lah sama Tuhan. Saudara bisa bawa datang pada Tuhan. Amin. Ya, itu tugas kita, jadi terang dunia. Ya, dan Saulus menjadi Paulus yang betul-betul dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, yang berikut sekarang saya akan baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 tentang pokok anggur yang berbuah-buah. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau tadi Saulus dipilih Tuhan, maka sekarang pun Tuhan Yesus memilih kamu. Maaf, kata kamu ini siapa? Kita sekalian. Ya, aku yang memilih kamu. Setelah itu apa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, ya. Mari kita orang pilihan Tuhan, tujuannya apa? Memasyurkan Tuhan, memuliakan Allah, berbuah-buah. Dan ayat terakhir, Wahyu 17 ayat 14 bagian B, Wahyu 17 ayat 14 bagian B, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Yaitu siapa? Mereka diganti jemaat jajak. Ya, yaitu jemaat jajak yang terpanggil, yang telah dipilih, dan satu lagi yang apa saudaraku? Setia. Nah, kita yang menjadi orang pilihan Allah. Kita sudah dipanggil, dipilih, sudah dipilih. Sekarang setia tanggung jawab siapa? Kita. Yang memanggil Tuhan, yang memilih Tuhan, setia itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Aku mau setia Tuhan. Ya, aku mau setia Tuhan. Puji Tuhan, ya, baik. Nah, mari kita nyanyikan satu lagu saudaraku, ya. Maaf tadi lagu akan diganti ya, tadi sudah ditetapkan. Kita nyanyikan lagu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia, ya, sebagai ayat terakhir ini. Ya, baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan yang memanggil kita menjadi bejana-bejana yang indah, saudaraku. Jangan izinkan hal-hal kecil apapun juga merobohkan kita, memecahkan kita. Ya, Tuhan baik, Tuhan setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Kau saudara sudah hafal lagu ini? Nyanyikan dengan pejamkan mata kita. Resapi kata-kata lagu ini. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Oh Yesus, ku tetap setia. Kalau ada yang ingin didoakan, kami persilakan saudara maju ke altar Tuhan untuk didoakan. Haleluya, haleluya. Majulah dengan iman, dengan percaya, berharap pada Tuhan. Haleluya. Siapa lagi yang ingin didoakan? Kita persilakan Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu banyak, amin, haleluya. Pintu hati Tuhan tetap terbuka buat kita. Yesus, ya haleluya, haleluya, Yesus. Glory, pandang Yesus, pandang Yesus. Dia di tengah-tengah kita, haleluya, haleluya. Yesus, ku persembahkan, haleluya, haleluya, Yesus. Seluruh hidupku,
ada di setiap proses yang kita sedang hadapi. Percayalah, maksudnya mulia sekali, maksudnya heran sekali. Apa yang ku miliki, terima kasih Tuhan, bejana pilihan yang sedang kerjakan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih buat firman, air yang menyegarkan kami. Terima kasih buat Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Seluruh hidupku biar ku tetap cinta, terlalu banyak, terlalu banyak. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih buat pemurnian yang sedang Engkau kerjakan. Terima kasih buat firman yang memproses kami pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami puji Tuhan. Allah kami yang heran, semua yang mengalami terlalu banyak kebaikannya, terlalu Amin, amin. Mari sekali lagi nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sungguh terlalu banyak yang telah Tuhan beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Terima kasih. Haleluya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, pagi ini kami bersyukur sebab Engkau mengakui kami milik kepunyaan-Mu.
Dan kami bersyukur buat rencana-Mu yang heran. Sekalipun kami sedang menghadapi proses hidup yang Engkau izinkan Tuhan, Engkau ternyata tidak tinggalkan kami. Engkau yang tidak berubah memberi kekuatan, Engkau yang memberikan kesanggupan ya Tuhan. Dan Engkau tidak membuat kami lemah, karena pencobaan-pencobaan yang Engkau izinkan dalam proses hidup ini tidak melebihi kekuatan kami semua. Kami percaya semua bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman yang heran. Dan semua kami yang maju, yang tempat Tuhan sudah menolong kami semua. Kami adalah bejana pilihan Allah di tangan Tuhan untuk maksud-Mu yang heran. Meteraikan firman-Mu oleh Roh-Mu, pakai Daniel lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.